Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nurjani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 2A. Di sini saya akan membawakan materi tentang statistika. Nah, sejak kita SD, SMP, bahkan kuliah, kita sudah mengenal yang namanya mean, median, dan modus. Mean dan median modus sendiri itu termasuk ke dalam statistika. Dalam statistika sendiri itu ada yang namanya statistik. Apa sih itu statistik? Statistik dapat diartikan sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan yang berupa angka atau bilangan yang memberikan gambaran mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu. Dapat diartikan juga sebagai kegiatan statistik yang meliputi pengumpulan data, penyajian data, dan penganalisaan data. Intinya, statistik itu untuk pengolahan dan penyajian data agar lebih mudah. Contohnya, data nilai di kelas, data sensus penduduk, maupun pemilihan cepat dalam pemilihan umum atau yang sering disebut dengan quick count. Sedangkan statistika sendiri itu adalah ilmu pengetahuan yang mengembangkan secara ilmiah tahapan-tahapan yang ada dalam kegiatan statistik dengan menggunakan metode-metode statistik. Ada dua jenis statistik, yaitu yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang bertujuan hanya untuk menggambarkan sesuatu melalui ukuran-ukuran statistik dan grafik. Seperti contoh, seorang peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai nilai hasil ujian dari suatu kelas saja. Sedangkan statistik interpretif adalah statistik yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan data populasi berdasarkan sebagian data yang disebut dengan sampel. Seperti contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hasil ujian dari Universitas Majalengka berdasarkan data yang diambil dari beberapa kelas saja. Itu adalah jenis-jenis dari statistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan-peranan dari statistik. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Variabel merupakan nilai yang tidak tetap, bisa harga, bisa ukuran, bisa umur, ataupun tinggi. Misalnya, hubungan antara permintaan produk dengan tingkat pendapatan dalam penjualan tertentu. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Statistik juga dapat digunakan untuk membuat rencana dan ramalan yang sangat baik. Ramalan dan rencana ini harus beriringan atau harus berjalan agar membuat hasil yang bagus dan berkualitas. Seperti dalam perencanaan sebuah pembangunan kompleks perumahan yang berada di sebuah kota yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk dan juga tingkat pendapatan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi pada suatu rencana dan ramalan dapat diabaikan atau dihindari, supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan menggunakan statistik, perubahan tersebut dapat dijauhi atau dapat dihindari. Dan yang keempat, statistik juga dapat digunakan untuk membuat keputusan yang sangat baik. Dengan menggunakan metode statistik, keputusan yang rasional dapat diperoleh seperti pada suatu perusahaan yang mendapatkan suatu kondisi yang kurang bagus atau anjlok lah dalam penjualannya. Dan untuk menghindari hal itu, di masa yang akan datang, perusahaan harus menyikapi atau harus menyiapkan sebuah solusi yang baik agar tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari krisis perusahaan tersebut. Itu adalah peranan-peranan dari statistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat ilmu statistika dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bidang pemerintahan sendiri, ilmu statistika banyak digunakan untuk melakukan sensus penduduk atau untuk melakukan polling untuk menghitung suara cepat dalam pemilihan umum. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak sadar kita sudah menerapkan ilmu statistika. Seperti contoh,
kita sering membelanjakan uang untuk kebutuhan bulanan dan sering melakukan perhitungan untung ruginya. Beberapa jumlah uang yang harus dikeluarkan setiap bulannya untuk belanja, jajan, ataupun untuk membayar listrik. Yang kedua, sebagai mahasiswa, statistika dipelajari secara formal sebenarnya sudah menggunakan dalam perhitungan indeks prestasi yang sudah dicapai. Nah, dalam dunia bisnis sendiri, statistika banyak digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan untuk memperoleh keuntungan yang dicapai seperti kesempatan untuk menanam saham. Sedangkan dalam bidang industri sendiri, statistika sering digunakan untuk menentukan suatu keputusan. Contohnya, berapa banyak jumlah produk yang harus diproduksi dalam sehari berdasarkan data atau historis perusahaan, dan apakah perlu melakukan pengembangan produk atau menambah jenis produk perlu atau tidak. Mungkin itu sedikit mengenai pembahasan tentang statistik dan statistika. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.